Ya, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan di segmen Create Up. Tapi sebelumnya ada satu informasi terlebih dahulu, pemirsa, di mana bisnis retail terkena pukulan telak atas kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun depan. Ya, kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disetujui oleh DPR RI. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alphonsus Wijaya menjelaskan, pukulan yang dialami pengusaha retail atas kenaikan tarif PPN semakin mendorong ketidakadilan antara penjualan online dan offline, semakin mendorong konsumen belanja di luar negeri serta memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Kenaikan tarif PPN menurutnya akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan perlakuan perpajakan yang pada akhirnya akan semakin memberatkan kinerja penjualan offline. Kalangan pengusaha menjelaskan hampir semua negara di belahan dunia, khususnya banyak negara tetangga sedang berlomba untuk memberikan berbagai kemudahan dalam sektor perdagangan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara. Kalangan pengusaha menilai kenaikan tarif PPN bertolak belakang dengan strategi pemulihan ekonomi di banyak negara, khususnya negara tetangga sehingga akan menjadikan harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal. Kenaikan tarif PPN dinilai akan semakin memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang sudah terdampak COVID-19. Pada akhirnya kebijakan itu akan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini seputar industri retail, terutama peran retail visual merchandising agency di dalam bisnis retail Indonesia, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Fani Setiakinasi, founder dan VM Head Visual Merchandising Indonesia. Selamat pagi Bu Fani, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Fani sudah menyempatkan waktu untuk sedikit ngobrol nih bersama kami di Power Breakfast. Ya, Ya, Ibu Fani, ini terkait dengan sektor retail di Indonesia begitu. Tadi udah ada satu informasi yang kami sampaikan, sepertinya sektor retail lagi-lagi terkena gempuran nih di Indonesia. Tapi ada satu hal yang cukup menarik, yakni terkait industri visual merchandising di sektor retail di Indonesia. Bu Fani sendiri melihat seperti apa sih sebetulnya potensi terkait industri visual merchandising ini? ya baik. Sebelumnya memang visual merchandising yang dimaksud di sini adalah kan terbagi dua ya. Pertama, seorang visual merchandiser yang bekerja sebagai visual merchandiser di dalam sebuah company. Nah, yang kedua adalah VMID sebagai VM agency yang selama ini mensupport retail bisnis di Indonesia bagi brand-brand yang menggunakan service kami gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat secara general, dampak tersebut memang terasa gitu ya, dari beberapa brand yang tadinya mungkin mengambil service di VMID lebih banyak, kemudian ada yang lebih berkurang gitu. Namun pada pergerakannya kami nilai masih cukup baik karena pada masa sekarang ini masih banyak juga brand yang membuka offline store gitu dengan baik, maksudnya dengan lancar gitu dari prosesnya. Oke, tapi bagaimana visual merchandising menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh sektor retail sendiri, Bu? Ya, baik. Jadi visual merchandising sendiri adalah sebuah departemen atau bagian dari retail operation itu sendiri. Jadi kalau di retail operation itu, kalau brand ingin membuka store itu kan ada dari desain, kemudian di build, kemudian ada tim marketing, gitu ya, ada tim merchandise atau produk. Nah, tim visual merchandiser ini sendiri adalah membantu menyajikan produk itu menjadi lebih menarik untuk store gitu ya. Jadi customer yang mungkin lewat ke toko atau datang ke toko itu bisa lebih memahami produk apa sih yang didisplay dan juga lebih tertarik untuk membeli seperti itu. Jadi memang fungsinya visual merchandising ini sampai sekarang masih dibutuhkan untuk menggabungkan atau menyambungkan tadi antara building itu sendiri, toko itu dengan produk yang tersedia gitu. Oke, jadi memang ternyata jika kita gali dari dasarnya tadi seperti itu ya, peran dari visual merchandising di satu departemen ataupun di salah satu toko offline gitu. Nah,
betul. Tapi kalau untuk visual merchandising sendiri, terutama sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa ya, jika saya tidak salah Bu Fani, Ya, ini betul. apa yang kemudian dilakukan upaya oleh visual merchandising untuk menjembatani gap yang ada dan juga potensi pasar yang cukup luas? Oke. Jadi pertama memang VMID ini sebagai penyedia jasa visual merchandising harus terus menggali missing point yang ada di retail brand khususnya. Jadi banyak brand yang sudah memiliki tim VM internal, namun juga ada brand yang tidak meng-hire visual merchandiser. Jadi yang kami lakukan adalah menggabungkan kekurangan tersebut. Jadi let's say ada sebuah brand yang tidak memiliki visual merchandiser, maka mereka bisa menggunakan jasa visual merchandising Indonesia dengan lebih fleksibel. Namun jika mereka sudah memiliki tim internal VM, bagaimana kami masuk dan bisa bekerja sama dengan mereka tanpa mengintervensi pekerjaan atau job desk mereka yang sudah ditetapkan oleh brand gitu. Jadi kami menganalisa kekurangannya. Oke, tapi sebelum kita gali lebih jauh lagi, Bu Fani, sebetulnya aku sama Mangi kayaknya agak penasaran nih. Sebetulnya bentuk-bentuk visual merchandising itu seperti apa sih biasanya yang mungkin biasa kita temui? Bentuk-bentuknya secara visual ya, contohnya atau ada fisiknya, apa ada barangnya yang memang diolah oleh VM, jadinya seperti apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya yang paling mudah terlihat adalah window display. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam mall itu ada store, di depannya ada window display. Kemudian masuk ke dalam, kalau misalnya melihat ada tatanan produk yang baik dengan signage dan juga POP atau penjelasan harga atau promosi yang jelas, itu juga bagian dari visual merchandiser atau visual merchandising gitu. Menambah keindahan Seperti juga bisa itu. sebenarnya, bisa dikatakan ya Bu ya? Bisa sekali. Biar customer tuh kalau lewat depan tokonya kayaknya lebih tertarik gitu sama produk yang dijual. Lebih tertanam Betul. di kepala ya, Bu Fani ya? Betul. Oke. Dan juga visual merchandising ini juga banyak membantu memberi identity kepada brand. Jadi contohnya kalau kita masuk ke dalam mall, ada kan itu toko sebelah-sebelahan gitu ya contohnya. Nah, untuk membedakan toko satu dan toko lainnya itu, kalau mereka memiliki strong visual merchandising itu pasti customer akan ingat setidaknya kayak di fasad atau di tampilan depan tokonya sangat menarik gitu untuk didatangi. Oke, jadi selain menambah keindahan bisa juga sebagai identity juga untuk produk dan toko tersebut. Tapi tentunya ada challenge yang harus dihadapi oleh VM sendiri. Nah, itu apa sih Bu kira-kira challenge-nya? Oke, kalau challenge-nya itu yang pertama adalah memang hasil visual merchandising ini ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Jadi contohnya kalau yang berkaitan dengan keindahan itu sifatnya lebih subjektif ya. Ada yang melihat, oh ini bagus, ada yang tidak gitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah di pekerjaan. Jadi sebenarnya visual merchandising ini karena sangat luas, jadi terkadang pekerjaannya itu sangat menyita waktu gitu. Contoh, jadi dia terkadang seorang visual merchandiser tuh harus berada di kantor, tapi juga harus pergi ke store untuk mengecek hasil display mereka. Kadang juga mereka harus ada loading malam atau menunggu ketika ada proses instalasi seperti itu. Jadi challenge-nya memang bagaimana caranya memanage waktu dan juga menerjunkan tim yang tepat untuk departemen visual merchandising itu sendiri. Gitu. Oke, ini salah satu challenge-nya yang memang dihadapi begitu ya oleh visual merchandising. Kita ingin gali lebih dalam lagi nanti Bu di segmen berikutnya ya, Bu Fani ya. Masih bersama kami, pemirsa jangan kemana-mana, Power Breakfast segera kembali usai jeda. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast dan kembali kita ngobrol santai nih dengan Ibu Fani Setiakinasih, founder dan VM Head Visual Merchandising Indonesia. Bu Fani, ini terkait dengan visual merchandising. Kita tahu pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor, tapi apakah kemudian visual merchandising Indonesia juga merasakan hal ataupun dampak dari pandemi ini? Oke, kalau dari VMID sendiri memang kami syukurnya tidak merasakan dampak yang signifikan, karena pada saat peraturan pemerintah dikeluarkan, penutupan mal dan lain-lain, kami tetap beraktivitas
in-house gitu. Jadi seperti mengerjakan desain, kemudian kami melakukan segala sesuatu secara online. Nah, brand ini tetap mensubmit plan-plan mereka untuk agar nanti kalau kondisi sudah sedikit normal, mereka dapat mempersiapkan tokonya menjadi lebih baik dan atau mempersiapkan banyak kejutan nih untuk customer-customer mereka, sehingga jadi banyak toko yang dirubah menjadi baru, kemudian produk-produk mereka juga launching baru gitu. Jadi kami sangat bersyukur di saat pandemi ini ada waktu untuk menyelesaikan PR-PR dari brand, untuk kemudian mereka tepat waktu dapat melaunching store-nya yang baru di masa sekarang ini, di bulan-bulan terakhir ini, ketika mall sudah dibuka kembali. Justru perannya agak malah makin terlihat ya di tengah pandemi ini ya. Betul, betul. Syukurnya seperti itu. Berarti di tengah pandemi COVID-19 justru ada aja nih toko yang mungkin mengeluarkan produk baru, kemudian juga buka offline store baru gitu ya Bu ya? Seberapa banyak memang? Oh ya, jadi kalau dari 1 bulan kami mengerjakan biasanya sampai 20 brand, ini masih tetap sampai dengan 10, jadi sekitar 50%. Nah, itu juga angkanya sangat baik karena juga proyek yang diberikan itu cukup berat gitu ya. Berat artinya misalnya satu brand ingin membuka 2 store sekaligus. Nah, kami tim desain kami mempersiapkan desainnya, mempersiapkan desain toko tersebut dan juga mengintegrasikan antara si desain tersebut dengan produk yang nantinya akan mereka launching gitu. Jadi di dalam waktu yang sangat waktu PPKM tersebut banyak sekali owner brand yang justru memiliki banyak waktu untuk memikirkan strategi ke depan seperti apa gitu. Jadi belajar dari pandemi ini, mereka justru banyak memiliki ide-ide yang fresh dan juga cemerlang yang kami sambut dengan baik tentunya, untuk dapat menghadirkan retail experience yang baru di store mereka. Oke, tapi memang strategi dan proyeksi ke depannya dari bisnis yang dijalankan ya Bu Fani, VM ini seperti apa? Kalau strategi bisnis, karena kami sekarang kan melayani hampir seluruh wilayah Indonesia ya, dari Aceh sampai Labuan Bajo. Jadi strategi bisnisnya yang paling sangat dekat adalah kami berharap dapat melayani atau menservis brand-brand yang mungkin berada di kota kecil atau di daerah yang lebih jauh dari Jakarta gitu ya. Untuk plannya seperti itu dan juga menghadirkan lebih banyak servis yang dibutuhkan oleh retail brand ke depannya. Oke. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan Bu Fani, ini agak penasaran juga sih. Gimana sih biasanya proses research and development-nya ketika mengerjakan suatu project? Ya. Kalau untuk research sendiri sudah pasti ketika brand menghubungi kami pasti mengecek terlebih dahulu ya di media sosial mereka, terus kemudian mungkin di website mereka, bergerak di bidang apa sebetulnya bisnis ini. Nah, untuk selanjutnya kami juga mengadakan meeting bersama manajemen brand. Nah, meeting bersama manajemen brand ini sangat penting karena pada proses itu kami mendengar pemaparan dari brand, apa sih goals yang mereka ingin capai dan juga hasil yang ingin diraih dari service yang dipilih, sehingga hasil atau pekerjaan VMID selalu tepat sasaran dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh brand. Seperti itu. Oke. Tapi misalkan saya sebagai yang punya brand nih Bu Fani, saya gambarannya terkait visual atau hal-hal tersebut tuh sedikit sekali. Ini tim VMI akan dengan sangat senang hati membantukah? Oh ya, jadi banyak sekali pebisnis retail yang selama ini sangat dalam terhadap pengetahuan terhadap bisnis mereka, namun juga memang minim terhadap pengetahuan terhadap visual merchandising. Nah, tugas VMID di sini selain menjelaskan lebih lanjut mengenai servis yang kami sarankan, juga menjawab banyak pertanyaan dari para business owner ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan awam yang kami dengan senang hati menjawab juga dengan bahasa yang lebih mudah agar mereka yang saya maksud betul seperti itu gitu. Karena kadang tuh banyak sekali istilah-istilah yang kami sampaikan namun mereka belum terbiasa gitu untuk mendengar. Jadi kami harus menjelaskan lebih dalam gitu. Oke, artinya tim VM sendiri ini sepertinya kreatif nih Bu Fani. Oke. Harus seperti itu. Harus gitu. kreatif ya. Tapi mungkin kalau proses pembuatannya
Dari mulai klien ini request sampai sudah jadi itu kira-kira berapa lama rata-rata? Oke, ya. Sebetulnya tergantung dari service yang mereka pilih. Kalau ada service design, build, dan juga display itu bisa dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Karena kami harus menunggu sampai toko tersebut jadi. Tapi ada juga service-service yang lebih instan. Contohnya seperti training, staff training gitu ya. Untuk mereka itu biasa disiapkan 1 bulan. Atau yang lebih instan lagi, banyak sekali brand yang meminta VMID untuk dapat merubah tampilan tokonya dari sisi produk display. Jadi kami hanya tinggal datang ke tokonya, terus kemudian kami memberikan plan, kira-kira mana yang mau digeser dan mau dirubah. Nah, itu bisa terjadi dalam waktu 1-2 hari. Nah, itu lebih instan prosesnya. Kalau hanya memindahkan atau meredisplay produk-produknya. Oh, oke. Jadi memang akhirnya berbeda-beda. sudah bisa diperkirakan ya berapa lama kemudian penyelesaiannya. Tapi kemudian terakhir Bu Fani, ini bagaimana kemudian proyeksi terkait bisnis ini? Karena kita tahu pasti pemainnya tidak hanya satu, begitu ya, banyak kompetitor di sana. Ini sekaligus menutup diskusi kita, Bu Fani. Ya, sebetulnya kalau pemain yang retail VM agency memang kami bisa mengatakan VMID ini baru pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki full service gitu. Jadi mungkin ada, namun mereka tidak sampai full service 15 service gitu. Jadi service kami ini masih yang terlengkap dan saat ini masih banyak digunakan oleh brand-brand retail. Nah, namun untuk menanggapi nantinya saingan atau misalnya ada kompetitor, yang bisa kami sampaikan bahwa semakin banyak kompetitor sebetulnya semakin sehat di visual merchandising agency ini ya. Jadi brand dapat bisa memilih tuh, ada yang saya mau pakai VMID karena misalnya timnya lebih banyak atau lebih senior mungkin, tapi juga ada juga VM agency yang baru buka nih dan mereka memberikan ide-ide baru yang juga bisa menjadi pilihan di masa depannya gitu. Tapi untuk menanggapi tersebut, bagaimana caranya tetap menjadi yang terbaik, pasti jaminan servis kami akan terus dijaga. Jadi setiap tim harus berkomitmen dan memiliki integritas tinggi untuk melayani brand retail. Oke, luar biasa nih dari Visual Merchandising Indonesia, Bu Fani. Ini sukses selalu lah pokoknya untuk VMI, begitu makin banyak kliennya, makin banyak proyeknya ya, Mang ya. Dan semakin kreatif ya Bu ya, ke depannya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisasi resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. And See you in the morning.